Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu kedua bulan Juli ini masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus Hamasiah, hati kami penuh rasa syukur atas kemurahan-Mu, kebajikan-Mu yang telah kami terima sepanjang hidup kami sehingga kami ada sampai hari ini. Saat ini kami mendengarkan firman Yahweh, urapi kami agar kami dengan mengerti firman-Mu dan melakukannya. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini sebuah firman yang terambil dari Matius 26 ayat yang ke-6 sampai 13 yang berbunyi demikian. Yesua diurapi. Dan ketika Yesua tiba di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah kepadanya seorang wanita dengan membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang sangat mahal. Dan dia mencurahkannya ke atas kepalanya sementara duduk makan. Dan ketika melihatnya, para murid menjadi gusar seraya berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak wangi ini dapat dijual mahal dan disumbangkan kepada orang-orang miskin." Dan setelah mengetahuinya, Yesua berkata kepada mereka, "Mengapa kamu menimbulkan kesusahan atas wanita ini? Karena dia telah melakukan perbuatan yang baik bagiku. Sebab kamu selalu mempunyai orang yang miskin bersamamu, tetapi kamu tidak selalu mempunyai aku. Sebab dengan mencurahkan minyak wangi ini ke atas tubuhku, ia melakukannya untuk mempersiapkan penguburanku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di mana saja Injil ini diberitakan ke seluruh dunia, apa yang telah dia lakukan akan diperbincangkan pula sebagai peringatan akan dia." Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, pada kesempatan ini saya berikan temanya selalu berbuat baik. Sekali lagi, selalu berbuat baik. Di dunia ini ada banyak orang melakukan perbuatan baik dengan harapan lewat dia berbuat baik atau beramal, mudah-mudahan bisa masuk surga. Tapi ada juga orang berbuat baik karena orang lain baik kepadanya, maka dia baik kepada orang itu. Tapi kalau orang lain jahat, dia balaskan kejahatan. Nah, pada kesempatan ini saya akan pertegaskan, siapa perempuan yang tadi menumpahkan atau meminyaki mengurapi Yesus Hamasiah? Namanya Maria Magdalena. Sekali lagi, Maria Magdalena. Maria Magdalena ini sudah menerima kebaikan yang sangat besar daripada Tuhan Yesus, sebab dulu Maria ini adalah orang yang dirasuk oleh iblis. Di dalam Lukas pasal 8 ayat 1-2, Tuhan Yesus melepaskan 7 roh jahat dari Maria Magdalena ini. Jadi wajarlah kalau dia sudah menerima kebaikan, dia berbuat baik kepada Tuhan Yesus dengan membawa korban minyak yang mahal tadi, dan dia meminyaki Tuhan Yesus sebagai ungkapan rasa syukurnya atas kebaikan daripada Tuhan Yesus kepada dirinya. Nah, kalau kita merasa sudah ditebus dosa kita, kalau kita sudah yakin keselamatan dijamin oleh Tuhan Yesus, tentunya kita juga berbuat kebaikan, yaitu baik kepada Yahweh itu baik kepada sesama kita. Jadi kita berbuat baik yang harus kita lakukan sebab Tuhan Yesus sudah menjamin keselamatan kita. Jadi bukan supaya kita selamat lantas kita berbuat baik. Justru karena kita sudah ditebus dosa kita, disucikan kita, dijamin masuk surga,
maka sebagai rasa terima kasih kita, kita berbuat baik kepada Yahweh itu juga berbuat baik kepada sesama kita. Di dalam Yohanes pasal yang 6 ayat 53 sampai 57 dikatakan oleh Tuhan Yesus, tubuhku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Kita tahu melalui tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus, Dia sudah menghapus dosa-dosa kita. Dia sudah membersihkan hidup kita, sudah menguduskan dan menjamin keselamatan kita. Maka sebagai ungkapan rasa syukur kita, maka kita harus berbuat baik, yaitu selalu berbuat baik, pertama-tama kepada Yahweh. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada Yahweh itu? Pertama, kita tekun berdoa. Jadi jangan kalau lagi kepepet, lagi sakit baru berdoa. Harusnya ada masalah, tidak ada masalah, tekun berdoa. Itu salah satu sikap perbuatan baik kita kepada Yahweh. Karena kita sudah ditebus dosa kita, dijamin keselamatan kita. Maka tekun berdoa, itu salah satu sikap kita berbuat baik kepada Yahweh. Yang kedua, selalu tekun memuji-muji Yahweh itu. Di dalam Mazmur 119 ayat 164 dikatakan, kata pemazmur, 7 kali sehari aku memuji-muji Yahweh. Kalau saya lihat sekarang ini, banyak orang memuji Yahweh hanya di tempat ibadah. Tapi di luar tempat ibadah, nyanyian yang dinyanyikan adalah lagu dunia. Seharusnya kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, sebagai rasa syukur kita, berterima kasih kepada Tuhan Yesus, kita memuji-muji Dia setiap hari, bukan hanya hari Minggu atau hari Sabtu, tapi setiap hari. Kalau dikatakan tadi di sini 7 kali dalam sehari. Yang berikutnya, apalagi yang kita harus lakukan sebagai ungkapan berbuat baik kepada Yahweh itu, selalu mempersembahkan hidup kita yang kudus dan berkenan kepada Yahweh setiap saat. Itu ibadah kita yang benar. Selalu mempersembahkan tubuh kita yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Yahweh setiap saat. Dalam Roma 12 ayat 1. Jadi jangan cuma hari Minggu 2 jam kau mempersembahkan tubuhmu. Selain itu engkau melakukan hal-hal yang tidak baik, maka itu sama dengan engkau membalaskan kebaikan Yahweh itu dengan hanya hal yang sangat-sangat sederhana saja. Tidak ada rasa terima kasihmu. Kalau Maria tadi, karena dia sudah dilepaskan 7 roh jahat dari hidupnya, dia memberikan korban yang terbaik, minyak yang mahal. Jadi kalau kita ingin memberi yang terbaik kepada Yahweh itu, berbuat baik kepada Yahweh, persembahkanlah tubuhmu setiap hari, setiap saat kepada Yahweh itu. Yang berikutnya, apalagi yang harus kita lakukan berbuat baik kepada Yahweh, tekun membaca, merenungkan, serta melakukan firman Yahweh setiap saat. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-3, berbahagialah orang yang tidak kumpul dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya adalah Taurat Yahweh, siang dan malam merenungkannya. Jadi kalau kita sudah menerima kebaikan daripada Yahweh itu, yang kita renungkan adalah firman Yahweh, bukan kesalahan orang, bukan kegagalan kita. Kalau engkau masih merenungkan kegagalanmu, kesalahan orang lain, berarti engkau belum merasakan kebaikan daripada Yahweh itu. Kalau Yahweh bisa mengampuni segala dosamu, menerima engkau apa adanya, itu sikap kebaikan Yahweh kepadamu, maka engkau juga harus melakukan itu kepada orang lain. Jadi kita harus hidup dengan firman. Terus yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan berbuat baik kepada Yahweh? Memberi yang terbaik kepada Yahweh itu, yaitu jiwa, roh, tubuh kita. Korban persembahan yang terbaik adalah jiwa, roh, tubuh kita. Di dalam Matius pasal 22 ayat 37,
Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hati, jiwa, dan segenap kekuatanmu. Jadi jangan mengasihi Yahweh, saya udah singgung tadi, kalau engkau lagi kepepet baru berdoa, baru bersekutu dengan Dia, harusnya setiap saat engkau persembahkan hidupmu sebagai rasa terima kasihmu karena Yahweh sudah berbuat baik kepadamu, maka engkau juga berbuat baik kepada Yahweh. Sekarang yang kedua, berbuat baik kepada sesama kita. Apa yang harus kita lakukan kepada sesama kita? Selalu mengampuni kesalahan sama kita. Ya, mengampuni dikatakan bahwa kalau engkau hanya mengampuni orang-orang atau berbuat baik kepada yang baik kepadamu, apa bedanya kau dengan orang dunia? Jadi kalau kita sudah hidup dalam Tuhan Yesus, belajar mengampuni kesalahan sesama kita. Itu salah satu sifat kebaikan yang Tuhan Yesus didik bagi kita. Karena Dia juga mengampuni kita, Dia berbuat baik kepada kita, sekalipun kita banyak dosa, maka kita pun melakukan itu kepada sama kita. Yang berikutnya, kita berbuat baik kepada musuh-musuh kita dan mengasihi musuh kita dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-27 dan ayat 33, ayat 35 sampai 36. Dikatakan di situ, kalau engkau hanya berbuat baik kepada orang yang baik kepadamu, apa bedanya dengan orang dunia? Jadi buktinya kalau engkau sudah hidup di dalam aku, engkau harus berbuat baik kepada musuh-musuhmu, karena Bapamu adalah sempurna, maka engkau harus sempurna seperti Bapamu. Jadi jangan kita mengasihi orang karena dia baik, tetapi di sini kita harus berbuat baik kepada musuh-musuh kita. Kita ingat seperti Stefanus pada saat dirajam karena memberitakan Injil. Dia berdoa buat orang-orang yang merajam dia, melempari dia. Bapa, ampuni dia, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi dalam keadaan sakit menderita Stefanus masih tetap berbuat baik kepada orang-orang yang menganiaya dia. Yang berikutnya, selalu berbuat baik kepada semua orang tanpa pilih kasih. Ya, dikatakan janganlah jemu-jemu berbuat baik kepada setiap orang. Kita jangan lihat agamanya, sukunya, budayanya, jangan. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam diri kita, ada firman Yahweh dalam diri kita, ada Roh Kudus dalam diri kita, kita pasti berbuat baik kepada orang, tidak pilih kasih. Karena kita sudah diterima Tuhan Yesus apa adanya, kita juga menerima orang lain apa adanya. Jadi selain itu, apalagi yang kita lakukan harus siap menderita karena berbuat baik. Kita ingat juga Paulus dan Silas karena memberitakan Injil, dimasukkan ke dalam penjara juga, dipasung mereka. Mereka berdoa dan bernyanyi. Setelah runtuh tembok penjara itu, ya, kepala penjara itu mau bunuh diri. Paulus berkata, jangan, kami masih ada di sini. Bahkan Paulus memberitakan Injil kepada kepala penjara itu dan keluarganya bertobat semua. Kita lihat tadi, sebelum masuk penjara mereka sudah disiksa terlebih dahulu. Setelah mereka bebas, tetap dilayani. Bahwa Paulus melakukan perbuatan baik kepada orang yang menganiaya dia. Jadi biarkanlah hidup kita selalu berbuat baik, karena kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Jangan engkau hidup di dalam keegoisan, kesombongan, keangkuhan. Tuhan Yesus bisa menerima engkau dan saya apa adanya, berbuat baik kepada kita, mengampuni kita, menjamin keselamatan kita. Itu kebaikan daripada Tuhan Yesus, disiapkan surga yang mulia bagi kita. Maka kita harus selalu berbuat baik,
supaya kita layak masuk surga, bahwa hanya orang yang melakukan perbuatan baik setelah diselamatkan itu dijamin masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi bukan berarti perbuatan baik kita yang menjamin masuk surga. Tuhan Yesua yang menjamin kita masuk surga. Setelah kita ditebus, maka kita berbuat baik. Biarlah melalui firman ini kita semakin sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak daripada Tuhan Yesua. Amin. Sampai di sini firman yang kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu ini. Engkau mengajari kami supaya selalu berbuat baik kepada Engkau, kepada sesama kami. Jangan sampai kami menyia-nyiakan waktu yang Kau berikan kepada kami. Begitu banyak kebaikan, kemurahan daripada Engkau dalam hidup kami, maka kami harus mempersembahkan hidup kami seluruhnya buat Engkau, merenungkan firman-Mu, melakukan firman-Mu, memuji-muji Engkau, bahkan juga memberitakan kebenaran firman-Mu, mempersembahkan hidup kami yang kudus berkenan di hadapan-Mu setiap saat. Dan kami juga belajar untuk berbuat baik kepada sesama kami, bahkan kepada musuh-musuh kami, karena Engkau sudah memberikan teladan bagi kami, memberikan contoh kepada kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu ini, supaya kami layak untuk masuk dalam kerajaan surga, karena Engkau sudah menebus kami. Terima kasih, berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, orang tua, kakek, nenek. Berkati semuanya. Engkau berkati anak-anak, berkati bangsa negara kami, berkati pemerintah kami, berkati seluruh gereja-Mu, persatukan semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.